Shalom saudara-saudara. Kembali lagi saya Pendeta Kristinov Musa Mawicere menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada untuk mengajak bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab, melakukan telaah secara sederhana. Dan bagian Alkitab itu ialah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 yang adalah merupakan bahan pembacaan dan pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 6 Juli tahun 2024. Jadi di minggu ke depan. Nah, sebelum kita memikirkan bersama-sama bagian Alkitab ini, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melalui media sosial ini kami memikirkan bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Kiranya Engkau membimbing kami melalui tuntunan Roh Kudus untuk mengerti, memahami maksud-maksud-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu yang terkandung di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ini. Dan biarlah ketika kami melihat, menemukan kebenaran-Mu di dalam bagian Alkitab ini, kami semakin diperlengkapi menjadi umat-Mu yang semakin memahami isi hati-Mu dan semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Beberapa menit atau jam ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Karena bagian Alkitab ini singkat saja, maka saya akan membacakannya terlebih dahulu. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan telaah sederhana ini, seperti biasa, hal pertama yang saya ajak untuk kita lihat ialah struktur teks dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ini. Saya melihat bahwa 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ini terstruktur dalam 5 bagian. Bagian yang pertama ialah ayat 12 yang berbicara bahwa yang halal itu belum tentu baik. Lalu bagian kedua ayat 13 yang berbicara
tentang makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Lalu bagian yang ketiga ayat 14 sampai 17 tentang tubuh orang percaya adalah anggota Kristus, milik Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Ayat 18 adalah bagian yang keempat yang berisi nasihat untuk menjauhkan diri dari percabulan. Dan terakhir bagian kelima, ayat 19 sampai 20 yang berbicara mengenai tubuh adalah bait Roh Kudus, milik Allah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Allah. Itu 5 bagian yang menjadi struktur dari teks yang sedang kita pikirkan ini. Sekarang mari kita masuk pada penafsiran. Dan penafsiran ini akan kita lakukan menurut 5 bagian yang sudah kita lihat tadi. Bagian yang pertama ayat 12. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 12 berkata begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal yang perlu dipikirkan dari ayat 12 ini. Yang pertama, kalimat segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dan kalimat atau frase yang kedua ialah segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu apapun. Nah, sebelum kita memikirkan 2 frase itu, terlebih dahulu saya mengajak kita melihat frase segala sesuatu halal bagiku. Saudara-saudara, segala sesuatu halal bagiku. Ini adalah sebuah ungkapan yang sedang menjadi tren dalam komunitas Kristen di kota Korintus pada waktu itu. Ya, kira-kira sama seperti ungkapan yang lagi tren sekarang. Seperti apa? Seperti misalnya, bukan kaleng-kaleng ini. Ya, artinya bukan barang asal jadi. Atau ada ungkapan lain juga yang sedang tren sekarang ialah menyalah abangku. Artinya suatu tampilan atau perbuatan yang berpengaruh. Nah, jadi seperti itu ungkapan segala sesuatu halal bagiku merupakan sebuah ungkapan yang lagi trendy di jemaat Korintus pada masa Rasul Paulus waktu itu. Segala sesuatu halal bagiku yang menjadi ungkapan trendy dalam komunitas Kristen di kota Korintus ini mengandung arti bahwa seseorang Kristen itu bebas melakukan segala sesuatu. Setiap orang percaya adalah orang yang bebas. Itu salah satu konsep yang menjadi mindset atau pola pikir jemaat Kristen di Korintus pada saat itu. Nah, khususnya jemaat Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, paham itu dilatar belakangi oleh ajaran Paulus bahwa orang yang beriman kepada Yesus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, dalam konteks jemaat Korintus, sebagian besar anggota jemaatnya adalah orang-orang yang berkebudayaan Yunani, dan sebagian kecil jemaatnya adalah orang-orang yang berlatar belakang kebudayaan Yahudi. Bagi anggota jemaat yang berlatar belakang Yahudi, memakan makanan yang telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat, dan karena itu dipandang najis atau haram. Pandangan anggota-anggota jemaat yang berlatar belakang Yunani ialah itu sah-sah saja, sebab orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Jadi orang Kristen itu bebas, termasuk dalam hal makanan. Tidak ada yang najis atau haram, semua adalah halal. Maka berkembanglah dan menjadi tren ungkapan tadi, yaitu segala sesuatu halal bagiku.
Nah, itu pengertian dari frase segala sesuatu halal bagiku. Sekarang mari kita melihat frase selanjutnya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, dengan menambahkan tetapi bukan semuanya berguna pada frase segala sesuatu halal bagiku, Paulus sebenarnya sedang meluruskan pemahaman jemaat Korintus tentang kebebasan dalam hal makanan, yang mana kebebasan itu telah mengalami kebablasan. Jadi, bagi Paulus benar bahwa orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat, termasuk hukum Taurat yang mengatur soal makanan. Sehingga orang Kristen itu bebas makan apa saja, semua makanan halal. Tetapi bebas itu bukan berarti melahap apa saja yang bisa dimakan, meskipun tidak memiliki nilai guna. Memang makanan apa saja halal, bisa dimakan, tetapi tidak semua makanan adalah berguna. Bila demikian, apa yang dimaksud Paulus dengan konsep bukan semuanya berguna, bukan semuanya bermanfaat, bukan semuanya menguntungkan? Nah, di sini saudara-saudara, sebenarnya Paulus sedang berbicara bahwa orang Kristen memang bebas makan apa saja. Tetapi kebebasan seseorang jangan justru menjadi sandungan bagi kebebasan orang lain. Jadi, konsep berguna di sini berkaitan dengan keberadaan orang lain. Orang percaya di Korintus, kita orang Kristen memang mempunyai kebebasan. Itu mindset, pemikiran dari orang-orang percaya berlatarkan belakangkan Yunani yang ada di jemaat Korintus ini. Kita orang Kristen memang mempunyai kebebasan. Dan karena itu menurut Paulus, kebebasan tersebut sah untuk dipakai. Namun harus disadari bahwa kebebasan kita itu mungkin tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan bagi orang lain. Bahkan kebebasan kita itu bisa saja merugikan orang lain. Nah, manusia, saudara-saudara, di dalamnya orang percaya, termasuk kita, tidaklah hidup di ruang hampa. Kita tidak hidup sendiri di dunia ini, dan hidup ini bukan hanya tentang diri kita. Selalu ada orang lain di sekitar kita. Dan ingat, gereja itu adalah persekutuan, kumpulan dari orang-orang percaya. Tidak hanya terdiri dari satu orang. Karena itu, kita tidak dapat mengatakan, saya bebas melakukan apa saja untuk diri saya, tanpa memikirkan pengaruh dan dampaknya bagi orang di sekitar kita. Tidak boleh seperti itu. Kita bebas melakukan apa saja, bebas makan apa saja adalah satu hal. Tapi apa yang kita lakukan dalam kebebasan kita jangan sampai membawa dampak buruk bagi orang yang ada di sekitar kita adalah hal yang lain yang harus kita sadari dan pikirkan dengan serius. Jadi, sebagai orang percaya kita harus selalu mempertimbangkan perbuatan kita berkaitan dengan saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kita. Mempertimbangkan apakah perbuatan kita yang kita pikir benar bagi kita itu membawa manfaat juga bagi saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kita. Kita atau justru mengakibatkan perbuatan-perbuatan kita itu membawa dampak buruk bagi mereka. Memang masalah tentang makanan oleh Paulus nanti dibicarakan secara lebih eksplisit pada pasal 8. Namun pada pasal 6 ini Paulus sudah mulai menyinggungnya. Jadi di jemaat Korintus itu ada masalah perbedaan pendapat tentang makanan dari pihak orang Kristen asal Yunani dan orang Kristen asal Yahudi. Bagi orang Kristen asal Yunani, sebagaimana pengajaran para rasul, tidak ada makanan yang haram atau najis. Semua makanan ketika diterima dengan ucapan syukur adalah halal. Sementara bagi orang Kristen asal Yahudi,
ada jenis-jenis makanan tertentu yang diharamkan oleh hukum Taurat, termasuk makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala di kuil-kuil. Sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Korintus yang berkebudayaan Yunani bahwa daging-daging persembahan yang dibawa dan dipersembahkan di kuil-kuil penyembahan dewa-dewi Yunani oleh para imam di kuil-kuil itu, ya, daripada daging-daging persembahan yang sedemikian banyak terkumpul itu menjadi rusak, maka lebih baik dijual di pasar, diuangkan. Nah, bagi orang Kristen asal Yahudi, daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa di kuil lalu dijual di pasar tidak boleh dibeli, diolah, dan dikonsumsi karena itu najis. Sementara bagi orang-orang Kristen asal Yunani, itu boleh-boleh saja. Boleh saja dibeli, diolah, dan dikonsumsi karena semua makanan adalah halal. Nah, ini masalah pertama, saudara-saudara. Masalah kedua yang lebih serius lagi ialah ketika dua jenis orang Kristen ini bertemu dalam satu persekutuan ibadah yang dilanjutkan dengan makan bersama, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi Kristen saat itu, orang-orang Kristen asal Yahudi merasa terganggu, menjadi tidak nyaman, dan bahkan terlecehkan status keyahudiannya ketika makanan dari daging bekas persembahan kepada berhala dihadirkan dan bahkan disantap di hadapan mereka. Kita tahu bersama, saudara-saudara, kalau sudah mengenai gangguan dan pelecehan terhadap status kultur dan keagamaan, itu sudah merupakan masalah yang serius. Bayangkanlah misalnya bagi kita, makanan dari daging babi itu adalah makanan yang halal. Tetapi ketika kita menghadirkannya dan menyantapnya di hadapan rekan-rekan muslim, pasti mereka akan merasa dilecehkan. Nah, seperti itulah gambarannya dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu. Maka Paulus mengatakan segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Atau dengan kata lain, semua makanan itu halal, tetapi bukan semua makanan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama sebagai satu persekutuan di dalam Kristus. Sebab sesama seiman kita yang tidak bisa terhadap jenis makanan tertentu. Maka apa artinya keyakinan akan segala makanan adalah halal, tetapi keyakinan itu menjadi sandungan bagi saudara seiman yang lain? Apa artinya suatu prinsip kebenaran dipegang, tapi tidak memiliki manfaat untuk membangun kehidupan bersama? Dalam konteks jemaat Korintus, itu tentang makanan. Bagaimana kalau konsep pengajaran segala sesuatu halal tetapi bukan semuanya berguna bagi kehidupan bersama ini kita terapkan secara lebih luas? Katakanlah dalam konteks bermedia sosial. Tentu kita semua punya kebebasan untuk memposting apa saja di media sosial, tetapi kita perlu mempertimbangkan nilai kemanfaatannya bagi kehidupan kita dan bahkan bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan bersama. Apakah postingan kita memiliki manfaat edukatif atau manfaat pendidikan? Apakah postingan kita memiliki manfaat moral untuk membangun moral? Apakah postingan kita memiliki manfaat membangun iman dan kerohanian bagi umat Kristiani? Apakah postingan kita membangun kebersamaan dan kesatuan di tengah konteks kemajemukan agama dan kebudayaan? Apakah dan apapun yang kita lakukan, pikirkanlah nilai kemanfaatannya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, sekarang mari kita beralih ke frase yang kedua dari ayat 12 ini. Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara-saudara, kalau pada frase yang pertama pesannya adalah pikirkanlah dampak perbuatan kita pada orang lain,
Maka pesan pada frase yang kedua ini ialah, pikirkanlah bagaimana kita menggunakan kebebasan kita. Jangan sampai terjadi kita salah menggunakan kebebasan, sehingga kebebasan itu justru menjadi suatu perbudakan yang baru bagi kita sendiri. Jadi, dalam Kristus, orang percaya adalah orang-orang yang bebas. Namun, setiap orang percaya harus menyadari bahwa di dalam kebebasan itu terkandung potensi di mana orang percaya bisa terikat dan mengalami ketergantungan, mengalami kecanduan pada suatu hal, sehingga sulit bahkan tidak dapat melepaskan diri dan bebas darinya. Dengan kata lain, di dalam kebebasan terkandung potensi ketidakbebasan. Nah, dalam konteks jemaat Korintus, Paulus berbicara mengenai makanan. Jadi, orang Kristen itu bebas makan apa saja. Semua makanan adalah halal. Namun harus disadari bahwa dalam kebebasan itu terkandung potensi bahwa seseorang bisa terikat dan mengalami ketergantungan pada jenis makanan tertentu, seperti daging misalnya. Dan tidak bisa kalau tidak makan daging. Bagi Paulus dalam kondisi ini, seseorang sudah berada dalam keadaan diperbudak oleh makanan itu. Nah, jadi di satu pihak orang Kristen asal Yunani di Korintus diperbudak oleh kebiasaan makan makanan daging bekas persembahan kepada dewa. Di pihak lain, rekan-rekan seiman mereka asal Yahudi memandang haram makanan daging bekas persembahan berhala. Dan dalam hal ini, kedua pihak ini tidak bisa dipersatukan. Sehingga untuk itulah Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen asal Yunani. Pertama, memang mereka suka makan daging bekas persembahan berhala. Namun pikirkan dan pertimbangkan rekan seiman mereka yang tidak bisa dengan hal itu. Kedua, memang memakan daging bekas persembahan berhala bagi mereka adalah hal yang tidak masalah. Namun dengan pertimbangan rekan-rekan seiman mereka yang tidak bisa menerima hal itu, maka sebaiknya janganlah terikat pada kebiasaan itu. Lepaskanlah kebiasaan itu. Makanlah makanan yang lain. Jangan diperbudak oleh makanan daging bekas persembahan berhala itu. Hal inilah yang kemudian dikatakan Paulus pada pasal 8 ayat 13. Pasal 8 ayat yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Saudara-saudara, jadi dalam konteks Korintus, di mana orang-orang Kristen asal Yunani berkata, aku bebas mau makan apa saja, terserah aku, toh semua makanan itu adalah halal. Maka Paulus menyampaikan dua hal. Pertama, pikirkan ada rekan-rekan seimanmu yang imannya akan tersandung dan persekutuanmu akan terganggu jika engkau tetap dengan prinsipmu itu. Semua boleh, tapi bukan semua bermanfaat. Kedua, jangan diperbudak oleh makanan. Jadilah bebas dan pilihlah makanan yang bisa dimakan semua orang, termasuk rekan-rekan seimanmu dari latar belakang Yahudi, agar persekutuan kalian di dalam Kristus terus dibangun. Saudara-saudara, prinsip ini sebenarnya bisa diterapkan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya dan bukan hanya dalam hal makanan. Jadi, ketika seseorang mengalami ketergantungan pada telepon seluler atau ponsel, sesungguhnya dia telah menjadi budak dari ponsel. Ketika seseorang mengalami ketergantungan pada minuman beralkohol atau minuman keras atau miras, dia telah menjadi budak dari miras. Ketika seseorang tidak bisa terlepas lagi dari seks bebas, maka dia telah menjadi budak seks.
Ketika seseorang tidak terlepas lagi dari judi, dia telah menjadi budak dari perjudian, dan seterusnya. Silakan kita tambahkan sendiri. Yang menjadi persoalannya ialah tuan-tuan yang memperbudak itu, seperti contoh tadi, makanan, ponsel, miras, seks, judi, dan lain-lain, adalah tuan-tuan yang buruk, yang menghancurkan, yang mendatangkan penyakit, dan bahkan yang membinasakan. Maka ketika Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, kita dipanggil untuk waspada. Jangan sampai kebebasan kita membuat kita diperbudak oleh sesuatu yang justru akan menghancurkan kita. Jangan sampai kita menjadi budak makanan, budak harta, budak uang, budak judi, budak miras, budak seks, budak kekuasaan, dan budak-budak lainnya. Itu tafsiran sederhana kita pada bagian yang pertama, yaitu ayat 12. Sekarang kita masuk pada penafsiran bagian kedua, yaitu ayat 13. Ayat 13, sekali lagi saya bacakan, demikian bunyinya. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara-saudara, itu bunyi ayat 13. Pada ayat 13 ini, Paulus melakukan dua hal. Yang pertama, ia mengajukan penilaian dalam suatu komparasi atau perbandingan terhadap dua konsep yang dianut oleh jemaat Korintus. Konsep pertama ialah makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Konsep ini bagi Paulus dalam pengertian yang sederhana bukanlah hal yang keliru. Namun, meski bukan hal yang keliru, Paulus menegaskan kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Kedua-duanya maksudnya ialah baik makanan maupun perut, dua-duanya akan binasa atau sementara. Jadi bahwa makanan untuk perut dan perut untuk makanan adalah konsep yang benar. Namun kata Paulus, kedua-duanya akan dibinasakan. Dengan kata lain, perkara makanan dan perut adalah perkara yang sementara, bukan mengenai perkara yang kekal. Maka melalui hal pertama dalam ayat 13 ini, Paulus mau mengajukan sebuah tantangan. Mengapa terlalu berfokus pada hal-hal yang sementara, pada hal-hal yang akan binasa, lalu melalaikan hal-hal yang kekal? Mengapa berfokus pada hal-hal yang sekunder dan mengabaikan hal-hal yang primer? Mengapa mementingkan makanan dan perut yang bernilai sementara, yang berkonsekuensi pada rusaknya hal-hal yang bernilai kekekalan seperti keutuhan persekutuan dan pertumbuhan iman dari saudara-saudara seiman? Maka tentu harapan pertama yang ada di balik dari ayat 13 ini ialah milikilah kemampuan menentukan prioritas. Utamakanlah hal-hal yang bernilai kekekalan dan kesampingkan hal-hal yang bernilai sementara. Prinsip ini menuntun kita pada pemikiran yang reflektif tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, saudara. Apakah kita telah menggunakan waktu kita dengan benar, dengan memprioritaskan penggunaan waktu pada hal-hal yang bersifat kekekalan? Ataukah kita lebih banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang sementara dan akan binasa? Berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk mempersiapkan dan mengerjakan hal-hal yang hanya bersifat sementara, dan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kekal? Berapa banyak waktu yang kita pakai dalam sehari untuk bekerja mencari nafkah, mencari makanan, mencari pemenuhan kebutuhan, materi, yang semua itu sifatnya sementara saja? Dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang bersifat kekal, seperti berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan,
membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, dan beribadah? Berapa banyak hari yang Anda pakai dalam satu minggu yang terdiri dari 7 hari untuk bekerja, dan hari yang Anda pakai untuk beribadah di rumah Tuhan yang kudus? Prinsip pertama yang menjadi pesan penting dari ayat 13 ini ialah, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk bekerja, demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania kita, meski hanya bersifat sementara, dan jangan mengabaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kekekalan, seperti berdoa, membaca Alkitab, beribadah, bersyukur, menopang pekerjaan Tuhan, memajukan kerajaan Allah, melayani pekerjaan Tuhan, membangun persekutuan, dan lain sebagainya. Pesan ini sangat penting, saudara, sebab bukankah ada begitu banyak orang percaya yang menghabiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara dan mengabaikan hal-hal yang bersifat kekekalan? Tekun bekerja, tekun menjalankan usaha, tekun mencari nafkah, tekun bersenang-senang, tekun jalan-jalan, tapi datang ke ibadah minggu hampir tidak pernah. Datang ke ibadah kolom sulit sekali. Datang ke ibadah persekutuan pria kaum bapa, wanita kaum ibu teramat susah. Saudara-saudara, apakah engkau mau hidup kekal di sorga? Atau mau hidup sementara saja dan sesudah itu dicampakkan dalam pengumuman kekal api neraka? Kalau mau hidup kekal di sorga, maka jangan mengabaikan kegiatan-kegiatan yang bernilai kekekalan. Beriman kepada Yesus dan tunjukkan imanmu itu melalui beribadah dan tekun berdoa, tekun belajar firman, tekun melakukan kehendak Tuhan. Jangan pakai waktu dan hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan untuk hal-hal yang sementara saja, tetapi juga pakai waktu yang Tuhan anugerahkan untuk hal-hal yang bernilai kekekalan. Saudara-saudara, ada seorang bapak yang sudah lansia, ya kira-kira berusia 61 tahun. Waktu dikunjungi oleh seorang pelayan khusus di rumahnya, Persus ini menanyakan mengapa setiap hari Minggu bapak ini tidak pergi beribadah di gereja. Bapak itu mengatakan bahwa dia tidak pergi beribadah di gereja pada setiap hari Minggu karena masalah kesehatan. Nah, pada suatu malam, kira-kira pukul 21.30 atau setengah 10 malam, sang Persus tadi ketemu dengan bapak ini di depan rumahnya, yang baru mau masuk ke rumahnya. Lalu sang Persus ini bertanya, "Bapak malam-malam begini dari mana saja?" Nah, spontan bapak ini menjawab, "Oh, saya baru saja dari acara reuni dengan teman-teman SMA dulu." Persus ini bertanya, "Dari jam berapa acara reuniannya?" Bapak itu menjawab, "Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam baru selesai. Kami makan bersama, bersenda gurau, dan bahkan berdansa-dansi." Mendengar penuturan bapak itu, sang Persus ini dia sedih sekali sambil berpikir, bapak ini pergi beribadah 2 jam saja di gereja tidak bisa dengan alasan masalah kesehatan. Tapi kalau pergi ke reuni 5 jam, tidak ada masalah kesehatan. Saudara-saudara, penting sekali untuk kita renungkan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah kita menggunakan sepenuhnya hanya untuk hal-hal yang sementara dan mengabaikan hal-hal yang bernilai kekekalan? Maka sekali lagi, jangan mengabaikan hal-hal yang bernilai kekekalan. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dari ayat 13 ini. Setelah memberikan arahan terhadap logika makanan untuk perut dan perut untuk makanan, Paulus berpindah pada pengajaran dan nasihat tentang perjamuan. Dalam hal ini, logika makanan untuk perut dan perut untuk makanan dipakai Paulus sebagai jembatan untuk masuk pada logika tubuh untuk kenikmatan seksual dan kenikmatan seksual untuk tubuh. Ini adalah logika yang dipegang oleh masyarakat berkebudayaan Yunani yang dalam konteks waktu itu sangat dipengaruhi oleh filsafat epikurisme dengan ajarannya antara lain, mari kita bersenang-senang di hari ini sebab besok kita akan mati. Mari kita makan sekenyang-kenyangnya hari ini sebab besok kita akan mati.
Mari kita menikmati kenikmatan seksual hari ini, sebab besok kita akan mati. Itu konsep pengajaran dari paham epikurisme. Sekarang Paulus sedang berupaya membersihkan pikiran orang Kristen di Korintus dari pengaruh paham epikurisme itu. Bagi Paulus, tubuh orang percaya itu tidak boleh digunakan untuk percabulan, melainkan hanya boleh digunakan untuk Tuhan. Paulus mengatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Rupanya saudara-saudara, percabulan telah menjadi fenomena yang nyata di kota Korintus, dan sejumlah orang Kristen di jemaat Korintus terlibat di dalamnya. Hal ini sebenarnya telah mulai disentil oleh Paulus sejak pasal 5 ayat 1. Di pasal 5 ayat 1 itu, Paulus mengatakan begini: memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ada praktik percabulan yang terjadi di kota Korintus, yang di dalamnya anggota jemaat Korintus sejumlah orang terlibat. Dan bahkan itu merupakan sebuah praktik percabulan yang sangat miris, karena dikatakan, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bayangkan itu. Jadi di kalangan orang-orang kafir di mana-mana tidak ada praktek percabulan seperti yang dipraktekkan di kota Korintus. Percabulan seperti apakah itu? Dikatakan yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Seperti apakah itu? Percabulan antara anak dan mama, atau anak dan ibu tiri? Ya, keduanya tetap hal yang sangat miris. Lalu di bagian kedua ayat 13 ini, Paulus mulai menyampaikan pengajaran tentang larangan atas praktek percabulan. Tapi sebelum kita lebih jauh memikirkan tentang larangan atas praktek percabulan ini, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari kata percabulan ini. Nah, saudara-saudara, secara etimologi, kata percabulan berasal dari kata Yunani porneia. Bahasa Inggrisnya fornication. Lalu dalam bahasa Indonesia menjadi kata porno, yang berarti pikiran dan tindakan yang bersifat seksual. Namun secara lebih luas lagi, percabulan yang dimaksud di dalam Alkitab ialah segala pikiran dan tindakan yang bersifat seksual yang menyimpang dari tujuan rancang bangun Allah mengenai seksualitas. Dalam Allah menciptakan seksualitas. Seksualitas diciptakan Allah untuk dinikmati oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan, yang saling setia seumur hidup, yang menggambarkan keintiman persekutuan hidup orang percaya dengan Tuhan Yesus. Lebih jelas lagi, saudara, Allah menciptakan seks. Seks di sini artinya alat kelamin kepada laki-laki dan perempuan agar satu, terjadi pernikahan yang kudus antara satu laki-laki dan satu perempuan, atau monogami, satu laki-laki satu perempuan mengalami pernikahan yang kudus. Dua, agar satu laki-laki dan satu perempuan yang menjalin ikatan pernikahan yang kudus itu saling setia, faithfulness. Dan yang ketiga, saling setia untuk seumur hidup. Dan yang keempat, hal itu menggambarkan ikatan persekutuan antara orang percaya dan Tuhan Yesus. Yang kelima, yang pernikahan itu dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana prokreasi
yaitu sarana untuk beranak cucu. Dan yang keenam, untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan di sini saudara-saudara. Jika seksualitas dilakukan di luar dari prinsip tujuan rancang bangun Allah di atas yang sudah dikatakan tadi, yaitu di luar pernikahan, di luar dari prinsip laki-laki dan perempuan atau heteroseksual, lawannya homoseksual. Jadi kehendak Allah ialah seks itu heteroseksual. Dan yang ketiga, di luar dari satu laki-laki dan satu perempuan atau di luar dari monogami, dan di luar dari kesetiaan seumur hidup, maka seksualitas itu masuk pada apa yang Alkitab sebut sebagai percabulan atau persinahan atau dosa seksual. Lebih konkret lagi, 1. Jika melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu percabulan. 2. Jika sudah menikah lalu berhubungan seks dengan perempuan lain yang bukan istri atau laki-laki lain yang bukan suami, itu adalah percabulan. Yang ketiga, jika melakukan hubungan seks lebih dari satu perempuan atau lebih dari satu laki-laki, itu adalah percabulan. Yang keempat, jika seorang laki-laki berhubungan seks dengan sesama laki-laki atau yang disebut homoseks, atau seorang perempuan berhubungan seks dengan sesama perempuan atau yang disebut lesbian, itu adalah percabulan. Semua hal yang menyimpang dari tujuan Allah, rancang bangun Allah yang menciptakan seksualitas itu, maka itu adalah percabulan. Ketika kita melangkah keluar dari rancangan dan tujuan Allah dalam seksualitas, maka kita terjerumus dalam dosa seksual yang disebut percabulan atau perzinahan. Ketika Paulus mengatakan tubuh bukanlah untuk percabulan, itu merupakan suatu peringatan untuk memberi kesadaran kepada jemaat Korintus bahwa tubuh manusia itu diciptakan Allah bukan untuk melakukan percabulan. Ketika melakukan percabulan, maka seseorang sudah melangkah keluar dari rancang bangun seksualitas yang Allah ciptakan. Dan ketika seseorang melakukan aktivitas seksual yang keluar dari rancang bangun seksualitas yang Allah ciptakan, tentu ia akan berhadapan dengan resiko masalah. Apa itu? Yaitu penyakit menular seksual yang mendatangkan penderitaan, bahkan kematian. Maka, wahai manusia, wahai orang percaya, sadarlah dan ketahuilah, tubuh kita tidak diciptakan untuk percabulan. Jika kita melakukan praktek seksual sesuai dan dalam rancang bangun Tuhan Allah tentang seks, maka kita tidak akan menghadapi masalah. Apa rancang bangun Allah mengenai seks tadi? Sekali lagi, karena ini penting saya ulang-ulang. 1. Hanya dilakukan dalam pernikahan. 2. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau monogami atau heteroseksual, laki-laki dan perempuan. 1 laki-laki, 1 perempuan. 3. Dalam kesetiaan. 4. Untuk seumur hidup. Di luar rancang bangun Allah ini, seksualitas yang dilakukan adalah dosa atau yang disebut percabulan atau perzinahan yang mendatangkan resiko masalah yang sangat serius. Selanjutnya, setelah mengatakan tubuh bukan untuk percabulan, Paulus mengatakan tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Apa maksudnya? Saudara-saudara, tubuh untuk Tuhan artinya Tuhan menciptakan tubuh kita agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bagaimanakah kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yaitu ketika tubuh kita melakukan hal-hal yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka tubuh kita menjadi sarana kemuliaan bagi Allah. Apakah hal-hal yang kudus dan berkenan kepada Allah itu? Yaitu kehendak Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, yang dalam tuntunan Roh Kudus kita membacanya, mendengarkan penjelasannya, lalu kita jadikan sebagai pedoman dan standar dalam berpikir, dalam bertutur, dan dalam berperilaku. Sehingga makin hari karakter dan perilaku kita makin dibentuk, makin diubahkan, makin menjadi seperti karakter Kristus. Maka kita bertumbuh dalam kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Itulah juga yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 masih ingat? Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, ketika kita bertumbuh dalam kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu terjadi di dalam dan melalui tubuh kita. Maka dengan demikian Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dapat menikmati tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Dan itulah yang Paulus maksudkan dengan kalimat Tuhan untuk tubuh. Sekarang kita masuk pada penafsiran bagian yang ketiga, yaitu ayat 14 sampai ayat 17. Ayat 14 sampai ayat 17 saya bacakan sekali lagi, berkata begini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Paulus semakin meletakkan dasar teologis terhadap larangan percabulan. Ada 3 dasar teologis di sini terhadap larangan percabulan. Dasar teologis yang pertama dikatakan pada ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Tuhan di sini maksudnya Yesus. Akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Artinya apa? Artinya orang-orang percaya itu adalah milik Allah. Sehingga suatu hari nanti Ia akan membangkitkan mereka. Seperti Yesus yang dibangkitkan secara tubuh ragawi, demikian juga tubuh ragawi kita akan dibangkitkan oleh Allah. Hal tentang kebangkitan tubuh ragawi ini akan dibicarakan Paulus secara panjang lebar pada pasal 15 dari surat 1 Korintus ini. Karena itu kita tidak akan membahasnya panjang lebar sekarang ini. Saya kira yang perlu ditekankan di sini 2 hal saja. Yang pertama, soal kuasa kepemilikan Allah atas tubuh kita. Allah adalah pemilik tubuh kita. Karena itu, Ia akan membangkitkan tubuh kita nanti. Yang kedua, kalau nanti tubuh ragawi kita akan dibangkitkan, berarti itu menunjukkan tubuh kita penting di mata Allah. Tubuh kebangkitan kita nanti juga akan dipakai Allah untuk menyembah dan memuliakan Dia di sorga. Namun bukan nanti di sorga, melainkan sejak sekarang ini. Tubuh kita itu penting di mata Allah, sehingga setelah Dia menebus kita melalui karya salib Kristus, Dia mau memakai tubuh kita untuk memuliakan Dia. Maka pesannya ialah, jangan mengabdikan tubuh kita ini pada percabulan, tetapi abdikanlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu dasar teologis yang pertama. Sekarang dasar teologis yang kedua, yaitu tubuh kita orang percaya adalah anggota Kristus, seperti yang dikatakan pada ayat 15. Nah, anggota tentu harus menuruti kehendak dari kepalanya, yaitu Kristus sendiri. Kristus tidak berkehendak tubuh orang percaya melakukan percabulan. Yang dikehendaki Kristus, tubuh orang percaya itu diabdikan bagi kehendak dan kemuliaan sang kepala tubuh, yaitu Kristus. Itu dasar teologis yang kedua. Sekarang dasar teologis yang ketiga.
yaitu yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu dengan perempuan cabul, tetapi yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dikatakan pada ayat ini. Di sini Paulus membuat dikotomi atau pertentangan antara mengikatkan diri dengan perempuan cabul dan mengikatkan diri dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul berarti tidak mengikatkan diri pada Tuhan. Dan mengikatkan diri pada Tuhan berarti tidak mengikatkan diri pada percabulan. Secara eksplisit, memang Paulus tidak berbicara tentang konsekuensi dengan siapa seseorang mengikatkan diri. Namun tentu kita dapat menalar sendiri, kalau seseorang mengikatkan diri pada percabulan, berarti dia tidak mengikatkan diri pada Tuhan. Konsekuensinya tentu ia tidak menjadi pewaris dari kasih karunia Tuhan, tidak menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Dan kalau tidak menjadi pewaris kasih karunia Tuhan, kerajaan Allah, berarti bersama-sama dengan iblis dan semua pendosa lainnya, ia akan mewarisi penghukuman kekal nantinya. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau mengikatkan diri dengan Tuhan, maka berarti melepaskan diri atau tidak mengikatkan diri dengan percabulan. Konsekuensinya menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi dikotomi ini menyodorkan pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Mengikatkan diri dengan Tuhan dan berarti tidak mengikatkan diri dengan percabulan, atau mengikatkan diri dengan percabulan yang berarti tidak mengikatkan diri dengan Tuhan. Kedua hal itu tidak pernah dapat bercampur. Kita harus memilih salah satu daripadanya. Itu bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat, di ayat 18. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 18 berkata begini: jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, pada bagian ini Paulus lanjut dengan nasihat yang cukup tegas untuk setiap orang percaya agar menjauhkan diri dari percabulan. Dan sekaligus Paulus menambahkan dasar teologis lain atas larangan percabulan. Dikatakan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Pertama, menjauhkan diri dari percabulan. Mungkin kita bisa belajar dari Yusuf anak Yakub ketika berada di rumah Potifar. Kita tahu narasinya, istri Potifar rupanya telah terpikat pada Yusuf dan ingin berbuat cabul dengan Yusuf. Pada suatu kesempatan istri Potifar menggoda Yusuf, mengajaknya melakukan hubungan badan, menariknya ke kamar untuk melakukan itu. Lalu apa reaksi dari Yusuf? Yusuf menolak dan mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lalu Yusuf lari meninggalkan perempuan itu. Saudara-saudara, dari Yusuf kita mendapat pelajaran satu strategi untuk menjauhi percabulan. Ketika melihat gambar dan film porno, katakan apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika diajak teman untuk menjumpai PSK, pekerja seks komersial yang cantik, katakan apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika seorang wanita atau pria mengajak berselingkuh dengan segala bujukan, katakan apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan seterusnya, saudara-saudara. Penting bagi kita untuk menghafal perkataan Yusuf itu dan jadikan sebagai pedang roh untuk menyerah
untuk menyerang setiap godaan percabulan. Inti dari menjauhkan diri ialah menghindar. Hindari godaan, hindari membuka situs-situs porno, hindari ke tempat-tempat maksiat, hindari perilaku berhubungan yang bisa mendatangkan peluang percabulan. Lalu yang kedua, orang yang melakukan percabulan berdosa bagi dirinya sendiri. Kalimat ini tidak dimaksud bahwa percabulan bukan dosa terhadap Tuhan, tetapi dosa hanya terhadap diri sendiri. Bukan seperti itu maksudnya. Percabulan tetap dosa terhadap Tuhan. Tetapi ketika dikatakan bahwa percabulan itu merupakan dosa terhadap diri sendiri, maka itu mengandung arti bahwa orang yang melakukan percabulan sedang merusak tubuhnya sendiri. Semua dosa itu sesungguhnya dilakukan oleh tubuh, maka terjadi di dalam tubuh. Namun bila dikatakan dosa lain terjadi di luar tubuh, itu menunjuk pada dosa-dosa yang efeknya tidak secara langsung merusak tubuh raga kita. Ada banyak dosa yang merusak mental, moral, sikap, attitude, tetapi bukan langsung merusak tubuh. Maka ketika Paulus berbicara bahwa percabulan adalah dosa terhadap diri sendiri, itu menunjuk pada efek dari percabulan yang merusak tubuh ragawi dengan penyakit-penyakit menular seksual yang mendatangkan sakit dan penderitaan yang serius dan bahkan mematikan seperti yang sudah dibicarakan tadi. Dan sebenarnya kalau bisa kita tambahkan, ada juga dosa-dosa lain yang merusak tubuh sendiri ya, secara langsung. Seperti misalnya miras, itu merusak organ-organ tubuh bagian dalam kita. Narkoba bahkan merusak otak. Rokok juga merusak paru-paru. Itu semua adalah juga dosa-dosa yang secara langsung terjadi di dalam tubuh dan langsung merusak tubuh kita. Walaupun itu tidak secara eksplisit dikatakan di sini, karena Paulus sedang berbicara tentang konteks percabulan. Nah, jadi saudara-saudara, itu bagian yang keempat. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, bagian yang kelima, yaitu ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20 berkata begini: atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat 19 dan 20 ini, Paulus mengungkapkan dua indikatif dan satu imperatif. Dua indikatif itu ialah, pertama, tubuh kita orang percaya adalah bait Roh Kudus. Dan indikatif yang kedua ialah tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah, karena Allah telah membayar lunas tubuh kita untuk menjadi kepunyaannya. Lalu satu imperatifnya ialah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita lihat saudara-saudara. Pertama, tubuh kita orang percaya adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan Allah dari sorga untuk tinggal dan berkarya di dalam dan melalui orang-orang percaya. Ketika seseorang beriman kepada Yesus, maka karya penebusan dosa yang dilakukan Yesus di kayu salib berlaku padanya, sehingga ia dibenarkan di hadapan Allah dan beroleh keselamatan. Selain itu, ketika seseorang beriman kepada Yesus, Roh Kudus juga dikaruniakan Allah untuk tinggal di dalamnya, dalam rangka memimpin hidupnya untuk mengenal kebenaran dan hidup serta bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi, tubuh orang percaya itu adalah bait dari Roh Kudus, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Roh Kudus di dalam kita memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan bertumbuh dalam kekudusan, serta memampukan kita untuk melawan dan mengalahkan dosa, termasuk dosa percabulan atau dosa persinahan. Namun pekerjaan Roh Kudus di dalam kita
menuntut kerjasama dan ketaatan kita. Jika kita mampu menjauhkan diri dari percabulan, berarti kita menaati pimpinan Roh Kudus. Jika kita melakukan percabulan, berarti kita mengabaikan dan bahkan menolak pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika Paulus mengingatkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Paulus sedang menasihatkan jemaat kita semua untuk mengikuti, menaati, mematuhi pimpinan Roh Kudus di dalam kita untuk menjauhi percabulan. Kedua, tubuh kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Allah, karena Allah telah membayar lunas tubuh kita untuk menjadi kepunyaannya. Allah telah membeli tubuh kita dan harganya telah lunas dibayar oleh Allah dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anaknya yang tunggal yang tercurah di kayu salib. Ini adalah metafora seperti membeli budak di pasar budak pada masa itu, atau seperti menebus seseorang yang telah diculik. Seorang budak ketika sudah dibeli dan harga sudah dibayar lunas oleh seseorang kepada pemilik sebelumnya, maka budak itu kini menjadi milik dari sang pembeli, dan pemilik sebelumnya tidak memiliki hak lagi terhadap budak itu. Ada 4 hal yang dapat kita lihat dari metafora ini. Pertama, metafora ini mengungkapkan pengertian bahwa kita telah dibeli oleh Allah sehingga menjadi milik Allah yang Dia bebaskan dari murkanya sendiri. Kedua, kita dibeli oleh Allah untuk menjadi miliknya yang Dia bebaskan dari kuasa iblis. Yang ketiga, kita dibeli oleh Allah sehingga menjadi milik Allah yang dibebaskan dari kuasa dosa. Dan yang keempat, kita dibeli oleh Allah untuk menjadi milik Allah yang dibebaskan dari kuasa manusia. Dalam hal ini, diri kita sendiri dan orang lain. Maka karena tubuh kita adalah milik kepunyaan Allah, patut bagi kita untuk mengabdikan tubuh dan hidup kita bagi kemuliaan Allah. Kita tidak boleh menjalani hidup kita dan menggunakan tubuh kita dengan semaunya kita sendiri. Tubuh kita harus kita pakai seturut dengan kehendak dari pemilik tubuh kita, yaitu Allah. Karena itu, patut bagi kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, itu saudara-saudara, penafsiran terhadap 5 bagian dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ini. Sekarang mari kita lihat benang merah teks yang berkaitan dengan tema yang hanya singkat saja. Saudara-saudara, percabulan bukan hanya fenomena yang nyata di kota Korintus, tetapi dimanapun juga di dunia ini di sepanjang zaman. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 yang kita pikirkan ini dengan tegas menyatakan, jauhilah percabulan. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Namun, realita kehidupan yang kita hadapi syarat dengan godaan yang mendorong kita untuk mempraktekkan percabulan. Godaan itu ada di tangan kita, ada di HP kita, ada film-film cabul, ada aplikasi yang bisa membawa para pria berjumpa dan bertransaksi dengan perempuan-perempuan pekerja seks komersial yang cantik-cantik. Bukan hanya dalam dunia maya, dalam dunia nyata pun godaan percabulan sedemikian syarat. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Semakin mengerikan di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Lihatlah itu di sekitar kita. Perselingkuhan juga merupakan fenomena yang dapat ditemukan di mana-mana. Maka pertanyaan kepada kita, kita mau pilih mana? Mengikatkan diri kita dengan percabulan dan berarti penderitaan dan bahkan penderitaan kekal di dalam penghukuman kekal, atau mengikatkan diri kita dengan Tuhan yang berarti surga, berarti mewarisi kerajaan Allah. Ingat,
tubuh kita adalah milik Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan memikirkan firman-Mu di dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20. Kami memohon semoga Tuhan memampukan kami untuk dapat mempraktekkan kehendak Tuhan yang baru saja kami pelajari dari 1 Korintus 6 ayat 12-20 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu nanti. Kiranya firman diberitakan secara alkitabiah, dengan tegas, dengan berani, dan firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga tidak hidup di dalam percabulan, melainkan hidup dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan dengan tubuh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara akan program Telaah Sederhana bagian Alkitab pada saat ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.